Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bermuhajahah pada siang hari ini. Salam serta salam tak lupa kita serahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah sahabat Kuba TV, berdirinya saya di sini akan menyampaikan terkait sabar yang tanpa batas. Sabar seperti apa sih yang Allah perintahkan kepada kita? Sabar yang tanpa batas. Bukan sabar namanya kalau masih punya batas. Bukan sabar namanya kalau masih punya garis tepi. Dan kalau perlu kita tandain supaya kita tahu bahwa kesabaran kita tidak ada batasnya. Namun, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita bersabar tanpa tapi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, dari ayat yang saya bacakan tadi, Allah memerintahkan kepada kita agar kita bersabar dalam menghadapi segala cobaan yang Allah berikan kepada kita. Karena cobaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah takdir yang sudah Allah tentukan untuk kita. Sesulit apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti akan ada jalan keluarnya. Gimana sih caranya agar kita tetap bisa sabar walaupun banyak sekali cobaan yang datang kepada diri kita? Pertama, yakin bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takdir yang harus kita imani dan harus kita terima dengan dalam hati. Walau sulit, tapi kita tidak bisa menghindarinya. Wajar sebagai seorang manusia kita ngeluh, kita ngerasa putus asa. Karena manusia memang fitrahnya seperti itu. Dan wajar jika kita nangis jadi-jadinya. Tapi ingat bahwa di setiap masalah yang Allah berikan pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, di setiap ujian yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Mungkin kita akan terpukul saat orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, Allah sedang menguji kita supaya kita lebih kuat lagi dalam menjalani hidup. Maka dari itu, kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita belajar lebih kuat dalam menjalani hidup. Yang ketiga, di setiap ujian yang Allah berikan pasti ada jalan keluarnya. Jangan berkecil hati. Selama Allah masih menuntun kita menghadapi segala masalah yang kita hadapi. Dan jangan berlari dari masalah yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan mencari pelarian kepada kemaksiatan dan hal-hal yang Allah haramkan. Justru kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah agar Allah membantu semua urusan-urusan kita. Allah tidak pernah tidak mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan. Dan Allah tidak pernah menolak harapan dan impian-impian kita. Hanya saja Allah memilihkan waktu yang tepat untuk mengabulkan semua doa-doa kita. Yang keempat, setiap makhluk Allah pasti akan diberikan ujian yang sama. Tidak terkecuali Rasul dan Nabi. Semakin tinggi iman seorang hamba, semakin tinggi pula ujian yang diberikannya. Dan yang terakhir, jadikan ujian yang Allah berikan sebagai introspeksi diri. Mungkin kita terlalu lama jauh dari Allah, sehingga Allah rindu kepada kita. Dan mungkin pula kita terlalu terbuai dalam dunia,
sehingga Allah ingin kita kembali ke jalannya yang lurus. Nah, maka dari itu Sobat Kuba TV, kita harus belajar bersabar dan terus bersabar, karena kesabaran manusia tidak ada batasnya. Dan Allah memberikan ujian kepada kita supaya kita bersabar dan bisa menghadapi semua ujian yang Allah berikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.